beberapa waktu lalu ditelepon oleh Saudara Bambang Tri Mulyono melalui telepon wartel khusus NAPI di LPS Sragen. Nah, sayangnya, sangat disayangkan, saya tidak bisa jumpa langsung. Saya tidak jumpa langsung dan bisa berbicara dari hati ke hati, berdiskusi panjang dengan Saudara Bambang Tri, yang mana kasus jasa palsu ini yang semakin merebak sampai hari ini. Saya mencurigai ini ada tekanan kepada lapas agar jangan melepaskan Bambang Tri secepatnya, karena suara saya mungkin dalami. Padahal ini tidak benar. Ini pelanggaran HAM, pelanggaran hukum dan keadilan terhadap hak-haknya Bambang Tri. Nggak bisa, ya kan karena persoalan ini rame, atau bisa juga ini karena ketakutan pihak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hari ini ingin wawancara eksklusif dengan Bang Muslim Arbi, salah satu tokoh pergerakan sekaligus orang yang cukup dekat dengan Bambang Tri. Konon kabarnya kemarin Pak Muslim sempat datang ke rutan yang hari ini masih Pak Bambang Tri masih berada di sana. Nah, mungkin Bang Muslim boleh menceritakan, Bang, gimana kemarin? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya beberapa waktu lalu ditelepon oleh Saudara Bambang Tri Mulyono melalui telepon wartel khusus NAPI di LPS Sragen. Setelah pembicaraan itu, lalu kemudian saya datang ke lapas. Keinginan saya adalah silaturahmi, ya kan? Karena dulu ketika di LP Surakarta itu saya dengan teman-teman juga pernah bertemu dengan Saudara Bambang Tri dan Gus Nur pada waktu itu. Nah, sayangnya, sangat disayangkan, saya tidak bisa jumpa langsung. Saya tidak jumpa langsung dan bisa berbicara dari hati ke hati, berdiskusi panjang dengan Saudara Bambang Tri, yang mana kasus ijazah palsu ini yang semakin merebak sampai hari ini. Nah, lalu kemudian ketika ketemu dengan petugas lapas, ya kan, waktu itu adalah Saudara David, tetapi petugas lapas itu tidak mengizinkan saya untuk bisa bertemu dengan alasan harus didampingi dengan keluarganya. Lalu kemudian setelah itu saya menyampaikan tertelepon kepada Saudara Bambang Tri di lapas bahwa saya setelah ketemu dengan Saudara David sebagai petugas lapas bisa bertemu dengan Bambang asalkan didampingi oleh keluarganya. Lalu kemudian diberi nomor abangnya, kakaknya, yakni Saudara Bambang Sadono. Lalu Bambang Sadono saya berkomunikasi, tetapi Bambang Sadono seolah-olah dia tanya ngapain, untuk apa katanya. Padahal saya jelas saya adalah kawan dekatnya dan tentunya kan ini silaturahmi. Untuk apa katanya itu. Intinya Bambang Sadono sebagai abangnya Bambang Tri itu tidak mengizinkan saya untuk bisa bisa bertemu dengan Saudara Bambang Tri di lapas. Saya kira itu. Yang kedua, Bang Muslim, kalau boleh tahu sekarang Pak Bambang Tri ini posisinya ada di mana dan apakah Pak Muslim tahu kondisinya seperti apa yang terakhir? Nah, kalau melihat pembicaraan bertelepon dan juga melalui video call, saya lihat kondisi Bambang Tri dalam keadaan sehat, ya kan? Cuman memang dia meminta supaya kita memberikan bantuan. Ya tentunya ya apa saja bisa bantuan, ya bagaimana sih orang menderita dalam penjara itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah kenapa putusan untuk Gus Nur dan Bambang Tri itu sama. Nah, dan menjalani penahanan pun sama, 2/3 masa penahanan. Tetapi Gus Nur sudah bisa bebas, sudah bisa keluar bersyarat. Nah, dan sedangkan Bambang Tri sampai hari ini masih masih tetap di lapas Sragen. Nah, saya bertanya kepada petugas lapas pada waktu itu, saya tanya, katanya mereka sedang mengajukan usulan ke pusat, ya kan? Tetapi menjadi persoalan sekarang, ini seolah-olah tidak ada keadilan di situ, ya kan? Tidak ada keadilan terhadap Gus Nur dan Bambang Tri, yang mana kasusnya kan sama saja itu kan? Betul. Nah jadi saya bertanya kepada Presiden Prabowo, ya kan? Loh, ini dua anak bangsa
yang mencari keadilan, ya kan, bertanya tentang persoalan jasa palsu ini. Dan kemudian hukuman itu pun menurut saya tidak adil, ya kan? Kenapa? Pada putusan negeri Solo itu kan menghukum 6 tahun, tetapi ketika banding di Semarang menjadi 4 tahun, Betul. ya kan? Lalu itu pada fase yang dituduhkan itu adalah berita hoax. Itu sudah terbukti. Buktinya jasa Jokowi tidak muncul aslinya. Lalu kemudian dituduh menyebarkan kebencian. Bagaimana kebencian orang sekarang ini makin ramai kok? Jadi menurut saya putusan ingkrah baik di Mahkamah Agung ya yang mengatakan ingkrah sehingga mereka menjalani penahanan itu menurut saya juga sangat tidak adil, ya kan? Jadi negara harus bertanggung jawab. Presiden Prabowo harus memberhentikan. Masa orang bertanya saja harus dikriminalisasi di penjara? Saya kira itu yang paling penting. Dan saya minta supaya Presiden Prabowo memerintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM agar segera Bambang Tri dilepaskan sebagaimana saudara Gus Nur. Oke. Bang, kalau boleh tahu, apakah menurut Abang ini ada dugaan dalam tanda kutip karena ijazah Pak Jokowi sedang bergulir viral, apakah ini ada upaya untuk semacam menyembunyikan Bambang Tri agar tidak semakin meluas lagi isu ini? Jadi hemat saya, kalau dikatakan bahwa ada upaya tanda kutip, ya kan, untuk berusaha supaya jangan melepas, bisa jadi dugaan itu benar adanya. Kenapa? Sekarang ini kan yang bicara tentang jasa palsu kan Prabowo sudah bicara, lalu kemudian Megawati juga sudah bicara, ya kan, kemudian berbagai rakyat itu sudah bicara, ya kan. Nah, jadi bisa jadi ini ada tekanan. Saya mencurigai ini ada tekanan kepada lapas agar jangan melepaskan Bambang Tri secepatnya, karena suara saya menjadi rame. Padahal ini tidak benar. Ini pelanggaran HAM, pelanggaran hukum dan kemudian terhadap hak-haknya Bambang Tri. Nggak bisa, ya kan, karena persoalan ini rame, atau bisa juga ini karena ketakutan pihak Jokowi. Ya kan, kalau misalnya Bambang Tri ini bebas, ya kan, sekarang ini malah dia akan bisa juga menjadi public figure, ya kan, dia akan dikerubuti oleh halayak ramai, oleh publik, menjadi saksi, ya kan, bahkan gugatan-gugatan yang dilakukan oleh saudara Muhammad Taufik di Surakarta, di Solo, juga yang di Sleman. Bisa juga Bang Hadi dihadirkan sebagai saksi dalam hal ini karena dia memang yang pertama sekali menulis tentang buku Jokowi Undercover ini. Oke. Terakhir Bang, harapannya terhadap institusi kepolisian yang hari ini sedang disorot oleh masyarakat soal ijazah palsu, terutama kemarin di Mabes Polri setelah mengeluarkan statement identik ijazahnya Pak Jokowi. Yang kedua kepada pemerintah dan kepada Pak Bambang Tri sendiri, harapannya apa Bang? Jadi sebetulnya kan kalau saya juga menulis tentang itu ya, bahwa Mabes Polri melakukan dir Pitumnya bahwa ijazah ini identik, ya kan? Lah, sedangkan ini kan sudah dikritik baik oleh Roy Suryo maupun oleh Rismon Sianipar, ya kan? Bahwa tidak bisa, artinya gini kan, bahkan saya menulis bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengumumkan tentang ijazah asli itu melanggar Perkap, ya kan, peraturan Kapolri dan peraturan Polri, bahkan melanggar KUHP 184. Jadi seharusnya polisi itu sebagai penyidik dan penyelidik itu. Lalu kemudian menyerahkan kepada jaksa dan kepada pengadilan. Jadi jangan kemudian dalam hal ini kalau misalnya diumumkan oleh pihak kepolisian seolah-olah polisi ini mengambil kerjaan jaksa sama pengadilan. Nah, ini kan jadi rancu gitu. Ini kan memperburuk citra polisi, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini ada upaya yang dilakukan oleh Jokowi terutama sekali, ya kan. Kalau kita lihat skenario dramatisasi itu kan jelas terang-benderang. Apalagi Kapolri ini kan mantan Kapolresta ketika Jokowi wali kota. Lalu kemudian pernah menjadi ajudannya Jokowi masa presiden. Nah, jangan sampai ada persoalan seperti itu. Seolah-olah ini balas jasa gitu, nggak bisa. Ini merusak citra kepolisian semakin terpuruk, ya kan? Oleh sebab itu dalam kasus ijazah ini saya sependapat dengan yang disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi Demokrat, saudara Benika Harman, agar sementara ini tentang jasa palsu ini agar supaya Kapolri nonaktifkan dulu. Ya kan, karena kelihatan tidak profesional betul dalam persoalan ini karena itu apa? Makanya kan sekarang setelah pernyataan itu keluar dari pihak di Petum itu, malah masyarakat dari survei ya kan dilakukan oleh saudara Rifli Harun, itu kan banyak sekali masyarakat itu 98% masyarakat itu tidak percaya tentang apa yang disampaikan oleh masyarakat, malah percaya kepada Rismon dan keterangan mereka. Karena apa? Ketika itu kan tidak dilibatkan, termasuk TPUA. Saya kan termasuk TPUA. Nah, sebagai TPUA juga ketika menggelar ini nggak diundang. Kan misalnya kan diundang, tunjukkan itu. Ya, jadi bagaimana kita bisa percaya Polri kalau seperti ini? Itu satu. Yang kedua, saya minta juga kepada Presiden Prabowo agar supaya ya ini kan memperburuk citra pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi saya berharap, saya sependapat dinonaktifkan atau segera diganti Kapolri. Ya kan karena apa? Yang bicara ini kan masyarakat umum dan juga teman-teman di DPR. Jadi saya kira dalam hal ini jangan lagi lah
Jokowi itu dilindungi oleh Prabowo. Karena apa? Ini berbahaya buat citra pemerintahan Prabowo itu sendiri. Bahkan dengan seperti ini kan kita sudah tahu Jokowi itu dihubungkan oleh CCRP, ya kan, sebagai penjahat HAM dan pelanggar apa namanya dan koruptor oleh tingkat dunia. Jadi jangan demikian. Bagaimana investor bisa percaya kalau Prabowo masih tetap melindungi Jokowi, terutama dalam kasus jasa palsu ini, dugaan jasa palsu ini. Okay. Baik, terima kasih Bang Muslim Arbi atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.